Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yakni nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa merasakan yang namanya nikmat menuntut ilmu. Baik, langsung saja, saya atas nama Putri Nabila dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang bertemakan negara dan agama. Baik, saya langsung saja kepada materi yang pertama, yakni konsep dasar negara. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mendorong pemerintahan untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengawasi kinerja pemerintahan, dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Kedaulatan rakyat juga menjamin bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Kemudian poin selanjutnya, persatuan dan kesatuan. Di sini persatuan dan kesatuan sangat penting dalam konsep dasar negara, karena persatuan dan kesatuan merupakan salah satu konsep dasar negara yang sangat penting bagi negara Indonesia. Karena negara kita terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama, sehingga persatuan dan kesatuan menjadi kunci untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Selain itu, persatuan dan kesatuan menjadi pondasi utama bagi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Tanpa persatuan dan kesatuan, Indonesia rentan terhadap perpecahan dan ancaman dari pihak luar. Dengan bersatu, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai macam ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian poin yang ketiga adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu sila pertama dari Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan konsep dasar negara yang sangat penting bagi Indonesia. Konsep ini tidak hanya menunjuk pada keyakinan akan Tuhan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada materi yang kedua, yakni teori tentang terbentuknya negara. Di sini ada beberapa teori penting. Yang pertama ada teori evolusi. Nah, teori evolusi ini menjelaskan bahwasanya negara berevolusi secara bertahap dari bentuk-bentuk organisasi sosial yang lebih sederhana. Jadi, mula-mula masyarakat sebelum terbentuknya menjadi sebuah negara itu mulai dari kelompok-kelompok kecil. Nah, dari kelompok-kelompok kecil sehingga mereka berkembang menjadi sebuah komunitas atau organisasi. Kemudian mereka membangun suku dan sehingga terbentuklah menjadi sebuah negara. Nah, kemudian ada teori kekuatan. Dalam teori kekuatan menjelaskan bahwasanya negara muncul melalui penggunaan kekuatan fisik. Seorang individu atau kelompok lebih kuat menguasai wilayah dan penduduknya, memaksakan aturan dan hukum mereka. Contohnya, penaklukan militer seperti Kekaisaran Romawi yang memiliki militer yang sangat kuat sehingga mereka seenaknya mengeksploitasi wilayah-wilayah sekitar mereka, merampas segala perekonomian mereka, kemudian memaksakan mereka untuk mengikuti hukum dan aturan dari Kekaisaran bangsa Romawi. Nah, disitulah salah
salah satu contoh teori kekuatan untuk terbentuknya menjadi sebuah negara. Baik, kemudian ada yang namanya teori ekonomi. Di sini menjelaskan bahwasanya negara itu muncul sebagai hasil dari perkembangan ekonomi. Perkembangan perdagangan, industri, dan kapitalisme mendorong munculnya kebutuhan untuk mengatur dan melindungi aktivitas ekonomi. Jadi, contohnya seperti sistem pajak, undang-undang perdagangan, dan lembaga keuangan muncul untuk mengatur dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah teori-teori penting dalam memicu terbentuknya suatu negara. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yakni bentuk-bentuk negara. Berdasarkan pembagian kekuasaan, bentuk-bentuk negara terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem monarki, kemudian ada namanya sistem republik. Nah, saya akan menjelaskan apa itu sistem monarki. Dalam sistem monarki menjelaskan bahwa penguasa negara adalah seorang raja atau ratu yang memegang kekuasaan tertinggi. Sistem monarki terbagi menjadi dua, yakni monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut merupakan monarki yang memiliki kekuasaan penuh atas negara tanpa batasan dari konstitusi atau parlemen. Mereka dapat membuat hukum, mengangkat pejabat, dan memimpin militer tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun. Contohnya seperti negara Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi dan parlemen. Mereka biasanya berperan sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinet yang dipilih oleh parlemen. Contoh negara Inggris Raya, Jepang, dan Thailand. Kemudian ada republik. Republik merupakan kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang dipilih oleh rakyat. Republik terbagi menjadi dua, yaitu republik parlementer dan republik presidensial. Republik parlementer adalah bentuk republik di mana parlemen memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan presiden. Presiden biasanya berperan sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri dan Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dipilih dari anggota parlemen. Contoh, negara Jerman, India, dan Kanada. Kemudian Republik Presidensial. Republik Presidensial adalah bentuk republik di mana presiden memiliki kekuasaan yang lebih besar dan lebih independen dibandingkan parlemen. Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, memimpin pemerintahan, dan mengajukan undang-undang. Contoh, Amerika Serikat, Indonesia, dan Brazil. Baik, selanjutnya kita beralih ke materi terakhir, yakni hubungan antara agama dan negara. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama ada teokrasi, kemudian ada sekularisme, dan ada simbiosis mutualisme. Teokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan para pemimpin agama. Hukum agama menjadi dasar hukum negara dan pemimpin agama memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan politik. Yang kedua, sekularisme. Sekularisme adalah ideologi yang memisahkan agama dari negara. Di sini menjelaskan bahwa negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama dan bahwasanya negara harus netral terhadap semua agama. Kemudian poin yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme dalam konteks hubungan agama dan negara itu menggambarkan hubungan saling menguntungkan antar keduanya, agama dan negara. Jadi agama dapat memberikan nilai-nilai moral dan spiritual yang dapat membantu negara dalam membangun masyarakat yang harmonis. Sementara itu, negara dapat memberikan dukungan dan perlindungan kepada agama agar dapat berkembang dan menjalankan fungsinya. Contoh, di negara Indonesia, hubungan agama dan negara dapat dikatakan sebagai simbiosis
simbiosis mutualisme. Negara mengakui 6 agama resmi dan memberikan kebebasan beragama kepada warganya. Agama berperan penting dalam membangun moral dan nilai-nilai luhur masyarakat. Baik, selanjutnya saya beralih kepada kesimpulan dari materi kami. Sebagai kesimpulannya adalah bahwasannya agama dan negara itu adalah dua hal yang saling terkait. Negara membutuhkan agama, begitu juga agama pasti membutuhkan negara. Agama itu membutuhkan negara untuk melindungi kebebasan beribadah. Jadi negara berperan dalam menjamin hak-hak warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Kemudian bukti negara membutuhkan agama. Agama dapat memberikan nilai-nilai moral, nilai-nilai luhur dan spiritual yang dapat membantu negara atau warga negara dalam membangun masyarakat yang harmonis. Baik, itulah mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dari presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman. Saya tutup. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.